kita mendengarkan curahan hati dari Uut Permatasari gitu ya. Karena bagaimana perjuangan Uut dan juga suami itu benar-benar dimulai dari nol banget. Iya, kira-kira seperti apa ya? Mereka menikah nih di tahun 2015 kan. Nah, perjalanannya ini bisa menjadikan inspirasi bagi banyak orang. Langsung aja kita lihat, ini dia. Silakan. Makanya saya kalau udah ngomongin anak suami itu sedih karena ya Allah kasih saya umur panjang. Sampai saya kemarin tuh ulang tahun ditanya suami saya mau kado apa gitu. Enggak, saya nggak minta kado apa-apa. Tangis Uut Permatasari pecah begitu membahas bagian terpenting dalam kehidupannya, yakni anak dan suami. Saat ini, Uut diketahui bersuamikan seorang perwira menengah Polri, Trigo Farudin Pulungan, dengan kedua buah cinta dari pernikahan mereka sejak 2015. Bak antitesis dari image glamor dan gelimbang mewah seperti artis kebanyakan. Kebahagiaan seorang Uut Permatasari justru pada hidup sederhana dan apa adanya. Rasanya belum ada kisah seheroik pemilik goyang ngecor ini yang rela ngekos dari Makassar hingga Bali demi kesetiaan menemani sang suami sebagai abdi negara. Kita dari Makassar pindah ke Bali itu kita belum dapat asrama ya Mbak ya gitu. Jadi kita ngekos karena suami saya bilang kita ngekos ya gitu. Kita ngekos ya yang. Oh iya yang di mana gitu. Kos-kosannya itu kebetulan di belakangnya Polda. Jadi alhamdulillah ya suami saya kalau mau berangkat kerja ya jalan kaki Mbak gitu. Suami saya tuh begitu, dulu waktu di Banten juga gitu, naik motor karena deket kan, sebelahan sama perumahan itu yang kita tinggal, jadi naik motor. Jadi kita tuh selalu simple gitu loh Mbak gitu. Jadi nggak yang harus gimana gitu, enggak. Karena kita ini sejatinya ya semua ini hanya titipan gitu. Popularitas, jabatan, semua titipan. Nah, saya juga dititipin suami sama anak-anak ini harus saya jaga gitu. Seorang artis besar seperti Uut Permatasari ngekos. Halo, apa kata dunia? Dikatakan kere dan semacamnya membuat biduan 42 tahun ini seolah kenyang hujatan. Tetapi anjing menggonggong kafilah berlalu. Sebab kebahagiaan versi Uut adalah bersama suami dan anak-anaknya, tidak peduli apapun kata orang. Kemarin aja saya dikiri-kiriin orang, kamu kere banget ya, kok kere sekarang ya? Bahasanya nggak etis banget, kere bambung. Apa itu kere bambung itu? Aku bilang, kok ini orang ya, gara-gara kita nggak beli rumah di Bali sama nggak kontrak di Bali itu gara-gara kita tinggal di kos-kosan. Jadi kata, kamu kan artis besar, suamimu ini kok kere banget kata gitu. Kok kere ya? Apalagi yang kemarin tuh di DM yang ini sudah begini ya, ngekos, udah hidupnya nggak mampu, udah gini yang, tuh kata-katanya nggak karu-karuan tuh, udah kata-katanya nggak enak. Saya cuma bilang, ya Allah, gitu. Terus tidak apa-apa gitu ya. Saya tetap ngekos 6 bulan gitu loh, saya nggak peduliin gitu loh. Yang penting kan saya bahagia sama suami dengan versi saya, kapasitas saya gitu loh ya kan. Lah kalau misalnya versi saya rumah tangga ini disamakan dengan orang yang mungkin konglomerat ya ora bisa gitu loh ya kan. Orang kita ini loh ibarat kata pengayom masyarakat ya kan, kita ini anggota gitu loh ya kan, ya kita harus bisa menyesuaikan aturan semuanya dan bisa menjaga marwah suami dan institusi Polri gitu loh. Tidak saja baru sekarang, gelombang cerca dan hinaan rasa-rasanya bahkan sudah seliuran tatkala Uut masih jadi pengantin baru tahun 2015 lalu. Bayangkan, ada yang tega menghujat karena menganggap lelaki pilihan Uut tidak ada tampan-tampannya. Gini, kalau saya itu menikah dengan suami saya itu, banyak yang hujat itu dulu. Kenapa mau sama suaminya tuh gini, nggak ganteng, gini masih bisa cari yang lebih. Banyak yang nge-DM satu kemanten baru digituin Mbak. Habis nikah, saya langsung bilang, ya Allah gitu kan. Saya kan namanya sudah menjadi sah istrinya, ya saya akan membela. Tapi saya tidak akan ribut di dalam sosmed atau di Instagram saya, cuma menjawab, Mbak, terima kasih sudah mampir ke lapak saya. Nggak apa-apa suami saya nggak tampan. Pria memimpin bukan dengan ketampanannya, tapi dengan tanggung jawab dan kebijaksanaannya dalam memimpin berumah tangga. Udah, jawaban saya cuma itu. Sering Mbak dikatain, disamain sama ini, ono itu kan, saya ya sudah lama-lama sekarang nggak ada yang berani ngata-ngatain lagi gitu kan. Mengenang semua ini terkadang membuat air mata jatuh begitu saja di pipi. Uut pada dasarnya tidak dendam, juga tidak ada niat untuk memperkarakan para hate speakers ini. Namun rasanya sakit karena menyinggung bagian terpenting dari hidup seorang Uut Permatasari, yaitu anak-anak yang masih kecil dan sang suami yang sangat dibanggakan dan dicintainya. Makanya saya kalau udah ngomongin anak suami itu sedih karena ya Allah kasih saya umur panjang. Sampai saya kemarin tuh ulang tahun ditanya suami saya mau kado apa gitu. Enggak, saya nggak minta kado apa-apa.
Kalau tahun lalu kan saya dikasih kado gitu. Tahun ini saya enggak minta, saya paringi sehat, selamat, dijauhkan dari mara bahaya, dan suami saya juga diparingi sehat, anak-anak juga sehat. Udah itu aja cukup. Karena saya berpikir kalau masalah rezeki ya kan Mbak, semuanya itu udah Allah atur gitu. Jadi saya percaya kebesaran Allah gitu kan. Semakin kita berkata terima kasih Allah, cukup apa yang kau berikan. Meski demikian, tak sedikit juga yang berempati dan menunjukkan apresiasi. Tak terkecuali para rekan selebriti. Satu nama yang paling diingat adalah diva tajir melintir Inul Daratista yang begitu care, bahkan sampai 4 kali mengirimkan spray saat Uut dan keluarga ngekos di Makassar. Butuh apa Nyut gitu, apalagi waktu saya di Makassar ditanyain itu kirim spray, ada kali 4 spray itu dikirimin. Saya bilang, ya Allah ini spraynya ini Super King ya, jadi saya harus beli tempat tidur yang Super King. Muat gak ya ini ya gitu kan. Mbak gak muat Mbak kalau di kos-kosanku Mbak, kos-kosanku cuman ukurannya bednya 160 gitu kan. Jadi gak apa-apa tak simpen nanti buat di rumah saya di Jakarta kayak gitu kan gitu. Ya senang, kita suka curhat-curhatan gitu. Tak ada yang bisa merebut cinta Uut Permatasari terhadap suami dan anak-anaknya. Tidak juga kemewahan, kekayaan, ketenaran, dan hidup enak yang baginya adalah fana. Carilah cinta dan kebijaksanaan, maka segalanya akan ditambahkan. Menjadi prinsip yang membuat Uut bahkan tidak pernah minta yang aneh-aneh terhadap suaminya. Nggak pernah minta besar karena saya tahu kapasitas suami saya. Saya tidak akan meminta di luar batas kemampuan suami saya. Justru saya lebih menjaga nama baik suami saya, marwah ya. Ya kan mbaknya bilang kan, apa kan kita sudah ada ya dari dulu ya. Cuman kan sekarang udah nggak berani pakai, ya kan belum bisa pakai. Itu dia ya, proses kehidupan memang nggak ada yang pernah tahu seperti apa sih ke depannya. Namun ada baiknya kita tuh selalu berusaha, selalu percaya, have faith kalau misalnya ke depannya itu kita sukses, kita kaya, kita Betul. bisa. Yang penting ditambah dengan usaha dan kerja keras gitu. Betul.